Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para audiens. Bertemu lagi dengan kami kelompok 2. Nah, sebelum kami mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Enda Kurniati. Sebelah kanan saya ada Fitri Anissa. Sebelah kiri saya ada Hana Fahira. Sini ada Ira Dwi Rahmaini. Baiklah audiens, di sini kami akan menjelaskan analisis dari perusahaan Telkom Indonesia. Ada yang tahu nggak sih definisi Telkom Indonesia itu? Perusahaan Telkom Indonesia merupakan penyelenggaraan layanan telekomunikasi dan informasi tertua di Indonesia, atau yang dibangun sejak kolonial Belanda 1842. Hingga saat ini, Telkom merupakan satu-satunya perusahaan yang dikelola secara langsung oleh negara atau BUMN. Perusahaan Telkom juga memiliki kegiatan usaha utamanya dan kegiatan usaha lainnya. Kegiatan utamanya yaitu merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kegiatan usaha lainnya yaitu menyediakan layanan transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika. Nah, dari analisis perusahaan ini pasti kita akan mengetahui visi misinya, terus pengukuran internalnya. Pengukuran internal ini bisa kita lihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan Telkom itu. Dan ada juga pengukuran eksternalnya, misalnya ancaman-ancaman yang ada pada perusahaan Telkom tersebut. Terus ada formulasi strategi yang membahas matriks SWOT dan strategi objektifnya. Dan juga ada implementasi strategi seperti yang dibahas seperti target perusahaan itu seperti apa, dan evaluasi strategi menjelaskan balance scorecard dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari perusahaan Telkom. Berikut penjelasannya. Hai audiens, bertemu lagi nih dengan saya. Saya akan menjelaskan visi misi dari perusahaan Telkom. Yang pertama yaitu visi dari perusahaan Telkom. Visinya yaitu be the king of digital in the region. Makna dari kata tersebut yaitu digital itu yang pertama itu digital. Digital itu sudah menggambarkan dengan jelas bahwa jenis perusahaan merupakan perusahaan telekomunikasi. Nah, selanjutnya itu makna dari kata be the king yaitu menggambarkan posisi yang ingin dicapai, yaitu menjadi raja layanan telekomunikasi dan digital di wilayah baik di udara, darat, dan di laut. Dan yang terakhir itu in the region. In the region ini menggambarkan cakupan wilayah perusahaan itu sendiri. Dengan menjadi raja layanan telekomunikasi, perusahaan Telkom tentu saja selalu memperbarui teknologi yang digunakan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain, seperti perusahaan XL Axiata dan perusahaan lain-lainnya. Nah, sekarang misi dari perusahaan Telkom yaitu lead Indonesian Digital Innovation and Globalization. Makna misi perusahaan Telkom telah memberi gambaran bahwa perusahaan Telkom ingin menjadi pemimpin dalam dunia inovasi digital dan globalisasi. Misi ini menunjukkan gambaran bahwa apa yang akan dicapai dari perusahaan Telkom tersebut tidak terlalu berorientasi pada masa depan. Dapat dilihat dari kinerja perusahaan Telkom di masa sekarang. Dengan semakin bertambahnya konsumen, perusahaan dan teknologi digunakan pun selalu diperbarui mengikuti perkembangan zaman.
Hai, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengukuran internal. Pengukuran internal itu dari perusahaan Telkom itu bisa kita lihat dari segi pemasarannya. Segi pemasarannya itu jaringan Telkomsel itu dia lebih banyak dibandingkan jaringan XL. Terus yang kedua bisa kita lihat dari standar produknya, bahwasannya Telkomsel ini dia telah mendapatkan sertifikat ISO, sedangkan XL itu dia hanya mendapatkan sertifikat penghargaan dalam negeri. Memang sih kedua perusahaan ini sama-sama mendapatkan sertifikat, tetapi sertifikat yang terbaik itu adalah sertifikat ISO. Nah, yang ketiga bisa kita lihat dari kompetensi manajemennya yang berfokus dalam sumber daya manusianya. Nah, Telkomsel ini dalam pengembangan sumber dayanya dia sangat bagus, sangat baik, karena dia mengadakan program pendidikan luar negeri yang tidak hanya pendidikan dalam negeri saja. Sedangkan XL itu dia hanya meningkatkan pendidikannya di dalam negeri saja. Nah, pasti di dalam setiap perusahaan itu ada kelemahan dan kekuatan di dalamnya. Kekuatan di perusahaan Telkom itu yang pertama brand image-nya pasti akan dikenal luas. Terus yang kedua segmentasi, target pasarnya, penetapan posisinya juga pasti jelas. Terus yang ketiga kuatnya layanan telemarketing. Terus yang keempat perusahaannya juga semakin berpengalaman, terus semakin menguasai teknologi tentunya. Terus yang kelima speed yang mereka keluarkan juga beragam paketnya. Terus yang keenam produknya tentu berkualitas. Nah, di balik kekuatan itu pasti ada kelemahan di dalam perusahaannya. Salah satu kelemahannya itu produknya tidak bisa dibawa kemana-mana. Terus yang kedua pelayanan juga semakin berkurang karena meningkatnya permintaan speedy. Terus yang ketiga promosinya juga belum efektif. Terus yang keempat prosesnya juga terkadang sedikit lambat. Nah, nilai-nilai yang ada di perusahaan tersebut itu nilai yang mereka anut itu dari budaya yang bisa disebut dengan The Telkomsel Way, karena setiap karyawannya harus menerapkan itu. The Telkomsel Way itu dia bisa disebut integritas, loyalitas, respect, sama totalitas. Oleh karena itu setiap karyawan harus bertindak jujur dan harus etis dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Juga perusahaan harus menjaga keterbukaannya, dan perusahaan juga harus mematuhi ketentuan internal yang ada di dalam perusahaan. Tidak hanya perusahaan, tetapi seluruh karyawan juga harus mematuhi internalnya, terus harus mematuhi undang-undangnya, terus harus mematuhi peraturan yang ada. Terus perusahaan harus melakukan pendekatan yang etis terhadap karyawannya, pelanggannya, pemasoknya, anggotanya, masyarakat yang ada di dalam setiap usahanya. Terus karyawan juga wajib memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan harus menghormati masyarakat, karena dia itu sebagai aset ekonomi, intelektual, dan sosial bagi masyarakat di wilayah mereka beroperasi. Dari situ kan masyarakat jadi lebih mendapatkan dampak atau manfaat dari kehadiran perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada mengenai tentang pengukuran eksternal. Bisa kita lihat dari beberapa kekuatan yang ada di dalamnya. Yang pertama itu adalah potensi pengembangan produk pengganti, yang dimana semakin banyak layanan atau barang yang dapat mengganti produk suatu perusahaan, maka posisi perusahaan tersebut semakin lemah. Oleh karena itu, layanan telekomunikasi dia sudah melebihi dari layanan telepon atau SMS saja. Tetapi mereka telah mengeluarkan fitur-fitur yang lebih dari telepon dan SMS saja. Terus yang kedua bisa kita lihat dari daya tawar pemasoknya, di mana perusahaan telekomunikasi sudah memiliki kabel atau
kabel serat optik yang biasanya kan mereka menggunakan tembaga. Kabel lamanya itu tembaga, dan sekarang mereka itu sudah mengimpor kabel serat optik dari luar negeri. Oleh karena itu, perusahaan telekomunikasi itu dia sudah banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi dia tidak terlalu lemah. Terus yang ketiga, bisa kita tengok daya tawar konsumennya. Karena banyaknya jumlah pesaing suatu perusahaan, maka pelanggan yang memiliki power yang lebih kuat dan menurunkan keuntungan perusahaan. Karena orang Indonesia itu kan pada umumnya dia tidak memiliki daya tawar yang cukup terhadap telekomunikasi, karena dia tidak memiliki sarana telekomunikasi yang cukup. Nah, yang keempat itu bisa kita lihat dari persaingan antara perusahaan yang bersaing, di mana salah satu contoh penyebab meningkatnya persaingan itu adalah karena adanya perang harga dan adanya inovasi baru yang dikeluarkan oleh kompetitor. Oleh karena itu, kompetitor yang baru ataupun yang lama dia berusaha untuk menarik para pelanggan dengan melakukan berbagai cara, salah satunya itu dengan menurunkan tarif telepon atau SMS dengan murah, sehingga Telkomsel juga melakukan hal itu. Terus yang kelima, bisa kita lihat dari potensi masuknya pendatang baru. Potensi masuknya pendatang baru ini sebenarnya besar keuntungan yang didapat dari suatu bisnis itu akan cepat menarik para pemain baru untuk turun ke dalam persaingan. Nah, baik, setelah membahas mengenai visi misi perusahaan, pengukuran eksternal dan internal perusahaan PT Telkom, selanjutnya kita akan membahas mengenai formulasi strategi yang diterapkan oleh PT Telkom. Salah satunya yaitu menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini terbagi atas 4 bagian, yaitu strength, kekuatan, weakness adalah kelemahan, opportunity adalah peluang, dan threat adalah ancaman. Nah, di dalam analisis SWOT ini memiliki 2 faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam faktor internal ini terbagi juga 2. Yang pertama itu adalah strength atau kekuatan. Nah, kekuatan yang dimiliki PT Telkom itu diantaranya yaitu mereka memiliki luasan jaringan yang luas di seluruh Indonesia. Yang kedua, produk yang ditawarkan bervariasi. Yang ketiga, mereka selalu menjaga kualitas produk. Yang keempat, sumber daya manusia yang unggul. Yang kelima, layanan yang baik. Yang keenam, pengembangan teknologi yang pertumbuhannya begitu cepat. Yang ketujuh, mereka mempunyai brand image yang kuat. Yang kedelapan, sumber daya keuangan yang memadai. Yang kesembilan, pertumbuhan pendapatan yang terus meningkat. Dan yang ke-10, mereka memiliki keamanan penggunaan yang terjamin. Nah, itulah kekuatan yang dimiliki oleh PT Telkom. Nah, selanjutnya faktor internal yang kedua itu adalah weakness, yaitu kelemahan. Tentu PT Telkom memiliki kelemahan, diantaranya yaitu yang pertama, teknologi yang mereka produksi itu dikembangkan tidak bertahan terlalu lama. Yang kedua, salah satu produk yang semakin turun pendapatannya. Yang ketiga, memiliki budget yang besar untuk memproduksi untuk mengembangkan teknologi yang mereka produksikan. Yang keempat itu, harga yang ditawarkan cukup tinggi. Yang kelima, jumlah beban yang terus meningkat. Yang keenam, kurangnya promosi kepada halayak ramai atau masyarakat. Yang ketujuh itu, melakukan merger atau akuisisi yang kurang tepat. Yang kedelapan, kualitas produk yang tidak merata dan adanya kecurangan dalam audit keuangan. Nah, yang dua itu merupakan strategi internal dari PT Telkom. Nah, yang kedua itu memiliki faktor eksternalnya, yaitu opportunity atau peluang. Di mana peluang yang dimiliki oleh PT Telkom itu diantaranya yang pertama, pertumbuhan penggunaan telepon yang zaman sekarang itu yang mencakup perkembangannya begitu besar.
pertumbuhan penggunaan telepon seluler yang besar. Yang kedua, kebutuhan akan informasi yang semakin tinggi. Yang ketiga, tingkat rata-rata pendidikan masyarakat yang baik. Yang keempat, rata-rata pendapatan yang tinggi. Yang kelima, proyek pemerintah yang mendukung perusahaan. Yang keenam, meningkatnya daya beli masyarakat. Yang ketujuh, kecenderungan gaya hidup digital masyarakat modern. Yang kedelapan, munculnya pesaing baru dalam bidang telekomunikasi seluler. Yang kesembilan, kebutuhan akan keamanan dalam berkomunikasi. Yang ke-10, keinginan masyarakat yang serba praktis di zaman modernnya saat ini. Nah, yang kedua, faktor eksternal yang dimiliki oleh faktor eksternal yang kedua yaitu a threat atau ancaman. Tentu di luar sana pasti ada terjadinya ancaman atau adanya ancaman yang ada di luar sana bagi perusahaan PT Telkom. Yang pertama, peristiwa-peristiwa sosial dan politik yang terjadi. Yang kedua itu menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatnya kekuatan pesaing. Yang keempat, harga barang komplementer yang naik. Dan yang kelima, resiko bencana alam. Yang keenam, menurunnya penjualan alat komunikasi. Yang ketujuh, aksi terorisme di Indonesia. Dan yang kedelapan, cybercrime. Nah, selanjutnya yaitu tahap implementasi strategi. Tahap implementasi strategi ini di mana tahap implementasi pada dasarnya membuat strategi menjadi lebih operasional, yaitu suatu tahap di mana perusahaan yang telah memiliki tujuan atau target ke depannya, terus sudah menentukan strategi apa yang akan diterapkan, adanya motivasi karyawan, dan adanya alokasi sumber daya, sehingga strategi yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan. Nah, dengan diterapkannya strategi objektif, perusahaan dapat mengimplementasikan tindakan seperti sesuai dengan strategi direksional atau directional strategi. Perusahaan dapat mengimplementasikan tindakan dengan menginovasikan produk yang akan diciptakan, seperti IndiHome, Tikes, Smart City, Smart Campus, menciptakan jaringan 4G bagi anak perusahaan. Nah, yang kedua itu berdasarkan strategi portofolio. Perusahaan dapat mengimplementasikan dengan meningkatkan SDM yang berkualitas agar dapat menciptakan layanan yang terbaik dan yang dapat memuaskan pelanggan. Strategi yang ketiga dengan menggunakan strategi parenting atau strategic control, seperti perusahaan dapat mengimplementasikan proses produksi sesuai dengan visi misi perusahaan sebelumnya. Yang kedua, perusahaan dapat mengimplementasikan dengan mengendalikan anak perusahaan agar memiliki transparansi antara anak dan induk perusahaan agar lebih efektif. Nah, itu bisa menjadi tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan strategi yang ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Nah, pada tahap implementasi ini juga perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya, seperti sumber daya manusia. Contohnya PT Telkom berencana untuk merekrut 1.000 karyawan baru pada tahun 2020. Tujuan perekrutan ini tujuan perusahaan dalam perekrutan ini yaitu dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnis di masa yang akan datang. PT Telkom merekrut ini karena dengan SDM yang terbaik akan mendukung pertumbuhan bisnis perseroan dan meningkatkan kinerja perseroan di masa yang akan datang. Hal ini perusahaan mengambil
tindakan atau langkah seperti mengalokasikan anggaran dana sebesar 1 triliun untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut. Dengan rincian alokasi ini seperti digunakan untuk rekrutmen, pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM PT Telkom yang untuk dan kapasitas SDM PT Telkom mendatang. Nah, itulah implementasi strategi yang diterapkan oleh PT Telkom. Nah, ke tahap selanjutnya yaitu dengan mengevaluasi strategi yang akan dijelaskan oleh Ira. Oke, tadi kan udah dijelaskan beberapa visi misi dari perusahaan Telkom itu sendiri, dan juga udah dijelaskan mengenai pengukuran internal yang isinya yakni sudah dijelaskan kelemahan, kekuatan perusahaan, dan pengukuran eksternalnya itu kesempatan dan ancaman perusahaan. Dan yang selanjutnya tadi udah dijelasin juga sama kawan kita Hana Fahira, ya ini formulasi strategi ya yang membahas matriks SWOT dan strategi objektif. Dan terakhir itu ada implementasi strategi. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan balance scorecard, yang mana balance scorecard ini artinya ya ini metode pengukuran hasil kerja yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Balance scorecard ini terbagi menjadi 4 perspektif. Yang pertama itu perspektif keuangan, di mana ini sangat erat bagi perusahaan untuk melihat pemasukan dan pengeluaran perusahaan Telkom itu sendiri. Dan perusahaan Telkom ini harus melihat dan mampu mengelola keuangan agar keuangan perusahaan itu tetap stabil. PT Telkom pada perspektif keuangan ini bisa kita lihat dari peningkatannya rasio laba bersih terhadap total aktifanya. Yang kedua yakni perspektif pelanggan. Ini sangat erat kaitannya dengan pelayanan pelanggan, di mana jika kita melayani pelanggan itu dengan sopan, baik, dan istimewa, maka pelanggan itu akan merasa senang karena kita melayani mereka itu dengan bagus. Jika sebaliknya kita memperlakukan pelanggan itu dengan buruk, maka pelanggan itu tidak lagi mau berlangganan dengan perusahaan gitu. Siapa sih yang mau berlangganan dengan perusahaan yang pelayanannya tuh buruk, nggak ada tata keramanya. PT Telkom ini bisa kita katakan baik. Kita lihat dari skor-skor perusahaan Telkom dan survei langsung dari kepuasan pelanggannya. Jika pelanggan itu merasa puas, maka kita juga merasakan diuntungkan gitu. Oke, di sini saya mempunyai beberapa tolak ukur di dalam perspektif pelanggan, yakni yang pertama tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan. Tentunya setiap perusahaan itu tujuannya itu ingin mendapatkan keuntungan, bukan kerugian. Selanjutnya itu ada berapa banyak pelanggan yang didapatkan. Berapa banyak pelanggan yang didapatkan ini sangat penting, karena pelanggan itu memang penting bagi perusahaan. Adanya pelanggan itu akan meningkatkan kualitas perusahaan kita. Selanjutnya itu ada tingkat kepuasan pelanggan, di mana jika pelanggan merasa puas dengan perusahaan yang kita keluarkan, dan itu memberikan nilai positif bagi perusahaan Telkom itu sendiri. Oke, selanjutnya itu ada perspektif proses
bisnis internal, di mana pemilik perusahaan ini langsung terjun ke perusahaan, langsung turun ke lapangan untuk melihat proses pekerja yang mereka lakukan. Apakah mereka sudah melakukan dengan peraturan yang sudah ditetapkan atau malah melenceng. Keahlian dan kemampuan pekerja ini sangat penting bagi perusahaan yang mana akan meningkatkan omset dan keuntungan yang berpuluh-puluh kali lipat. Oke, selanjutnya itu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana PT Telkom ini bisa dikatakan baik sempurna. Kita lihat dari kemampuan pekerjanya. Kemampuan pekerja ini sangat penting bagi perusahaan. Jika perusahaan memiliki karyawan yang memiliki kemampuan bagus, maka itu akan baik bagi perusahaan. Bayangkan aja jika perusahaan tidak memiliki karyawan, maka pertumbuhan dan perkembangan perusahaan ini akan memiliki kendala yang sangat banyak. Keberadaan balance scorecard ini sangat penting bagi perusahaan. Adanya balance scorecard ini telah terbukti membuat perusahaan mampu menciptakan persaingan yang kompetitif. Dengan balance scorecard ini, perusahaan jadi lebih tahu letak kelemahannya itu di mana. Tadi kan udah dijelasin perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif kemajuan dan kemampuan. Dengan itu proses pencarian solusi juga lebih cepat dan akurat. Apa sih rencana strategi perusahaan Telkom? Yakni mengoptimalkan bagaimana sambungan telepon kabel tidak bergerak, berinvestasi di bisnis media, dan berinvestasi pada peluang bisnis internasional yang strategis, dan melakukan transformasi budaya perusahaan. Dan apa sih rencana perusahaan yang akan datang, perusahaan Telkom yang akan datang? Yakni PT Telkom perlu memperhatikan kinerja yang sudah ada, berusaha untuk selalu meningkatkannya agar tujuannya tetap tercapai tepat waktu. Dengan menggunakan balance scorecard tersebut, para pemegang perusahaan diharapkan semakin yakin dengan kinerja yang dilakukan dan tetap menjalin bekerja sama yang saling menguntungkan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Balance scorecard selain sebagai sistem kinerja dan perencanaan strategi, dapat digunakan sebagai basis sistem pengelolaan kinerja personel. Nah audiens, jadi kesimpulannya nih tentang materi yang kami bawakan mengenai analisis perusahaan Telkom, yakni dalam sebuah perusahaan sangat penting untuk menjaga dan memelihara hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat tentunya. Informasi yang diberikan public relation kepada publik internal tidak terkesan melebih-lebihkan pendapat masyarakat luar terhadap perusahaan. Selalu mempertahankan semangat dan loyalitas karyawannya. Keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen sangat perlu diperhatikan demi mempertahankan perusahaan. Diterima tidaknya suatu perusahaan atau disukai tidaknya produksi perusahaan oleh masyarakat, salah satu tergantung pada hasil kerja pemasaran sebuah perusahaan. Oke, sekian dulu ya presentasi dari kami. Apabila ada materi yang kurang bisa dimengerti, silakan komen di bawah, oke? Satu lagi nih yang paling penting, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.